Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah seorang pastor yang menemukan kedamaian dalam Islam setelah mencari kebenaran yang sejati. Ingatlah kalian, apapun itu Allah pasti akan membalas kebaikan di jalannya dengan balasan yang lebih baik. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Jangan lupa bersholawat kepada Nabi kita, karena Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pastor Thomas Caldwell memulai harinya seperti biasa, membuka pintu katedral kecil di tengah kota Wisconsin yang dingin, menyambut udara pagi dengan doa yang penuh pengharapan. Jemaatnya, meskipun kecil, telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun, memberikan rasa damai dan tujuan yang tak tergantikan. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ia merasa ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak mampu ia abaikan meski telah berusaha keras untuk memfokuskan pikirannya pada pelayanan. Jumlah jemaat yang hadir dalam misa hari Minggu perlahan berkurang, sementara kursi-kursi di katedral mulai terlihat kosong di sudut-sudut tertentu. Thomas mencoba menghibur dirinya dengan berpikir bahwa mungkin musim dingin yang berat membuat banyak orang memilih untuk tinggal di rumah. Tetapi, saat seorang ibu jemaat mengatakan bahwa suaminya sedang mencari arah hidup baru, Thomas mulai merasa ada masalah yang lebih besar. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan gereja, membaca kitab suci dan buku-buku teologi, berharap menemukan jawaban atas pergolakan ini. Doa-doa malamnya menjadi lebih panjang, lebih emosional, seperti memohon Tuhan untuk memberikan petunjuk di tengah kebingungannya. Suatu sore, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah seorang jemaat, namun pintu yang biasa terbuka kini terkunci, dan tak ada seorang pun yang menjawab panggilannya. Dengan rasa cemas yang kian menggunung, Thomas merasa bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengguncang hidupnya. Di tengah pergulatan batinnya, sebuah surat resmi dari keuskupan tiba, membawa berita yang tak pernah ia duga. Ia ditugaskan ke Afghanistan. Surat itu menjelaskan bahwa ia harus memimpin ibadah untuk para tentara Amerika yang ditempatkan di Kabul, yang membutuhkan dukungan rohani di tengah medan perang. Meski tugas itu terasa berat, Thomas menerimanya dengan hati yang pasrah, meyakini bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengujinya. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada jemaatnya di Wisconsin, meninggalkan mereka dengan pesan agar tetap setia pada iman mereka dan terus datang ke katedral. Di hari keberangkatannya, Thomas merasa emosinya bercampur baur antara harapan untuk melayani dan kecemasan menghadapi dunia yang benar-benar asing baginya. Perjalanan panjang menuju Kabul memberikan waktu baginya untuk merenung, memikirkan bagaimana ia bisa menjadi gembala yang baik bagi para tentara yang mungkin juga kehilangan arah. Saat pesawat mendarat di Kabul, ia disambut oleh pemandangan yang berbeda dari semua yang pernah ia lihat. Dataran kering, bangunan setengah hancur, dan tentara bersenjata yang berjaga di setiap sudut. Di pangkalan militer tempat ia tinggal, ia diperkenalkan kepada komandan dan diberi ruang kecil yang sederhana untuk dirinya sendiri. Hari pertamanya di sana dipenuhi dengan perkenalan singkat dan pengaturan jadwal ibadah, namun ia mulai merasakan suasana tegang yang sulit dijelaskan. Thomas sadar bahwa tugas ini bukan hanya tentang memimpin doa, melainkan tentang menemukan cara untuk membawa kedamaian di tengah kekacauan yang membayangi. Kabul menyambut Thomas dengan hiruk-pikuk perang yang terasa di udara, namun ia tetap berusaha mempertahankan semangat pelayanan dalam setiap langkahnya. Kapel kecil di pangkalan militer menjadi tempat pertama yang ia kunjungi, tempat yang diharapkannya menjadi pusat kekuatan rohani bagi para tentara. Meski kapel itu sederhana dan tanpa ornamen mewah, Thomas menyusun altar kecil dan menyalakan lilin, menciptakan suasana yang penuh harapan. Ketika ia mengadakan ibadah perdananya, hanya segelintir tentara yang hadir, jauh dari jumlah yang ia harapkan. Thomas merasa heran mengapa tentara-tentara yang seharusnya Kristen enggan datang, tetapi ia mencoba untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Setelah ibadah, ia menyempatkan diri berbicara dengan beberapa tentara yang hadir, mencari tahu apa yang mereka rasakan di tengah medan perang. Salah satu tentara mengakui bahwa perang telah mengubah cara pandangnya terhadap banyak hal, termasuk agama, membuat Thomas semakin penasaran. Di hari-hari berikutnya, ia melihat banyak tentara menghabiskan waktu di tenda mereka, menghindari kapel, dan terlihat lebih tertarik membaca sesuatu yang bukan Alkitab. Thomas mulai merasa ada misteri yang tersembunyi di antara para tentara ini, sesuatu yang tidak pernah disebutkan dalam laporan resmi. Dengan hati yang penuh tanya, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menggali lebih dalam dan menemukan jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah tugasnya yang penuh tantangan, Pastor Thomas memutuskan untuk mendekati para tentara secara pribadi, berharap bisa memberikan dukungan rohani di luar ibadah formal. Salah satu tentara yang menarik perhatiannya adalah Sersan Daniel,
seorang pria muda yang sering duduk sendiri di pinggir pangkalan, memandang senja dengan ekspresi merenung. Suatu malam, saat udara mulai dingin dan langit berubah menjadi jingga, Thomas mendekati Daniel dan duduk di sampingnya, mencoba memulai percakapan ringan. Thomas bertanya tentang keluarganya, latar belakangnya, dan perasaan menghadapi tekanan hidup di medan perang. Tetapi Daniel menjawab dengan singkat, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Ketika suasana mulai nyaman, Thomas menyampaikan harapannya bahwa Daniel bisa menemukan kekuatan melalui iman yang mereka anut bersama. Namun, jawaban Daniel membuat Thomas terkejut. "Pastor, saya telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang selama ini saya yakini." Thomas merasa terguncang, tetapi ia tetap tenang dan bertanya dengan lembut, "Apa yang kau maksud dengan sesuatu yang lebih besar itu, Daniel?" Daniel tidak langsung menjawab, tetapi sorot matanya menunjukkan keyakinan mendalam yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seperti seseorang yang baru menemukan kebenaran sejati. Sebelum percakapan berlanjut, Daniel berdiri dan berkata dengan suara rendah, "Nanti Anda akan mengerti, Pastor, Tuhan selalu punya cara untuk membuka hati kita." Malam itu, Thomas kembali ke ruangannya dengan pikiran penuh tanda tanya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hati para tentara yang ia layani. Hari-hari berlalu, dan Thomas mulai memperhatikan semakin banyak tentara yang menunjukkan sikap yang tidak biasa, membuatnya merasa ada pola tertentu yang tak bisa diabaikan. Beberapa tentara yang sebelumnya rajin mengikuti ibadah mulai jarang muncul, sementara yang hadir terkadang menolak anggur komuni, alasan mereka selalu samar-samar. Thomas mencoba berbicara dengan mereka secara pribadi, tetapi kebanyakan dari mereka menghindar atau memberikan jawaban yang sopan namun tidak memuaskan. Ketika ia mencoba membuka diskusi mendalam tentang iman Kristen, tentara-tentara tersebut seringkali mengalihkan pembicaraan atau diam dengan ekspresi yang sulit dibaca. Suatu sore, ia mendapati seorang tentara membaca sesuatu di sudut lapangan, dan ketika Thomas mendekat, tentara itu segera menyembunyikan apa yang dibacanya. Keganjilan itu semakin terlihat ketika beberapa tentara mulai berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berdiskusi dengan bisik-bisik tanpa pernah melibatkan Thomas. Ia bertanya-tanya apakah perang telah membawa dampak psikologis yang mengubah cara mereka melihat dunia, tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam dari sekadar trauma perang. Dalam doa malamnya, Thomas memohon agar Tuhan memberinya kebijaksanaan untuk memahami apa yang terjadi dan kekuatan untuk menuntun para tentara ini kembali ke jalan yang benar. Perasaan gelisah semakin kuat, terutama ketika ia mulai merasakan bahwa para tentara seperti menyembunyikan sesuatu darinya secara sengaja. Thomas merasa bahwa ia sedang menghadapi misteri yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan, sesuatu yang mungkin akan menguji imannya sendiri. Suatu pagi yang tenang, Thomas memutuskan untuk membersihkan kapel kecil di pangkalan, berharap suasana tempat itu bisa menjadi lebih menyenangkan bagi para tentara. Saat ia merapikan bangku-bangku kayu yang usang, ia melihat secari kertas kecil tergeletak di bawah meja altar, terlipat rapi seolah sengaja disembunyikan. Dengan rasa penasaran, ia mengambil kertas itu dan membukanya perlahan, melihat deretan tulisan yang bukan dari Alkitab. Kertas itu berisi kutipan yang berbunyi, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Quran Surat Al-Maidah 8. Thomas tertegun membaca kata-kata itu, merasa bahwa pesan ini memiliki kedalaman yang luar biasa meskipun berasal dari kitab suci agama lain. Ia mencoba mengingat apakah pernah membahas ayat seperti itu di kapel, tetapi ia yakin bahwa ini bukan bagian dari materi yang ia bawakan. Sadar bahwa kertas ini kemungkinan milik salah satu tentara, Thomas mulai merenungkan bagaimana kutipan Al-Quran ini bisa sampai di kapelnya. Saat ia berjalan kembali ke ruangannya, ia melihat sekelompok tentara berbicara dengan penuh semangat, seperti membahas sesuatu yang sangat penting, dan mereka langsung terdiam saat menyadari kehadirannya. Thomas merasa ada keterkaitan antara kutipan itu dan perubahan sikap para tentara, tetapi ia masih belum bisa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan hati yang penuh tanya, ia menyimpan kertas itu di Alkitabnya, berniat untuk mencari tahu lebih jauh tentang pesan-pesan yang tertulis di dalamnya. Dalam pencariannya untuk menemukan jawaban, Pastor Thomas merasa terhimpit oleh kebingungan yang semakin dalam tentang apa yang sedang terjadi dengan para tentara. Ia memutuskan untuk mengunjungi sebuah masjid tua yang terletak di sudut Kabul, berharap tempat tersebut bisa memberinya pencerahan tentang jalan iman yang benar. Malam itu, masjid itu tampak sunyi, hanya diterangi cahaya lampu-lampu temaram yang memantul di dinding-dinding batu. Ketika ia memasuki masjid, sebuah suara lembut menyapanya, dan di ujung ruangan, seorang pria berpakaian sederhana dengan sorban putih duduk tenang,
menatapnya dengan senyum yang penuh kedamaian. "Selamat datang, Pastor. Apa yang membawa Anda ke tempat ini di tengah malam?" tanya Imam Khalid dengan suara yang penuh kelembutan. Thomas menjelaskan kegelisahannya tentang para tentara yang telah berubah, tentang kebenaran yang ia cari dan bagaimana ia merasa kehilangan arah dalam tugasnya. Imam Khalid mengangguk, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan berkata, "Kebenaran, Pastor, kadang datang dalam bentuk yang tak terduga. Kami semua sedang dalam pencarian, hanya cara pencariannya yang berbeda." Dengan sabar, Imam Khalid memulai untuk menjelaskan prinsip-prinsip Islam, tentang kedamaian, persatuan, dan cinta kasih yang ada dalam ajaran agama mereka. Setiap kata yang diucapkan Imam Khalid membuat Thomas merenung lebih dalam, membuka pintu-pintu baru dalam pikirannya yang selama ini tertutup. Meskipun hatinya masih berpegang teguh pada keyakinan Kristen, Thomas merasa ada kedamaian dalam percakapan itu, seperti ada benih-benih pemahaman yang mulai tumbuh dalam dirinya. Kunjungan pertama itu bukanlah yang terakhir bagi Pastor Thomas. Ia kembali ke masjid beberapa kali, semakin sering berdialog dengan Imam Khalid tentang ajaran Islam dan kehidupan yang penuh makna. Setiap pertemuan membawa pembelajaran baru, dan Thomas mulai melihat bahwa banyak nilai-nilai dalam Islam yang sebenarnya sejalan dengan ajaran Kristennya, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Imam Khalid dengan sabar membantah banyak stereotip yang selama ini diyakini oleh Thomas tentang Islam, menjelaskan bahwa agama ini bukanlah yang digambarkan oleh media atau ketakutan masyarakat. Islam bukanlah tentang kekerasan, Pastor, kata Imam Khalid dengan tegas, melainkan tentang kedamaian dan toleransi. Kami memuliakan hidup, menghormati Tuhan dalam segala bentuk ciptaannya. Thomas mendengarkan dengan cermat, mulai mengerti bahwa ajaran Islam tentang kasih sayang dan perdamaian sangat mirip dengan ajaran yang ia kenal, namun disampaikan dalam bahasa yang berbeda. Dalam percakapan mereka juga membahas kisah-kisah dalam Al-Quran yang menyentuh hati, termasuk kisah Nabi Isa, Yesus, yang juga dihormati dalam Islam. "Apakah Anda tahu bahwa dalam Islam, Yesus adalah salah satu nabi yang sangat dihormati?" tanya Imam Khalid suatu hari. "Kami percaya bahwa beliau adalah utusan Tuhan yang membawa pesan kasih dan kedamaian." Thomas merasa tercengang. Selama ini, ia hanya mengenal Yesus sebagai Tuhan dalam keyakinannya sendiri, dan tidak pernah menyadari bahwa ada perspektif lain yang menghormatinya dalam cara yang berbeda. Dialog ini mulai membuka celah dalam pemikiran Thomas. Meskipun ia masih merasa kesulitan untuk sepenuhnya menerima ajaran Islam, ia tak bisa mengabaikan betapa banyak kesamaan yang ia temukan. Ketika mereka mengakhiri pertemuan itu, Imam Khalid berkata dengan senyum bijaksana, "Mungkin, Pastor, kita semua sedang mencari jalan yang sama, meski kita menyebutnya dengan nama yang berbeda." Suatu malam yang penuh keheningan, Sersan Daniel mengundang Pastor Thomas untuk berbicara secara pribadi, membuka sebuah kisah yang telah lama disembunyikan. Dengan wajah yang penuh keteguhan, Daniel akhirnya mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Banyak tentara Amerika yang ditempatkan di Afghanistan telah memeluk Islam selama tugas mereka. "Kami tidak tahu bagaimana memulai, Pastor," kata Daniel dengan suara rendah. "Namun, di sini, di tengah peperangan, kami menemukan kedamaian dalam agama ini." Thomas mendengarkan dengan terkejut, merasa bahwa dunia yang selama ini ia kenal telah runtuh. Ia tak menyangka bahwa tentara yang ia kenal, yang dulu tampaknya taat pada agama mereka, kini memilih jalan yang berbeda. Daniel melanjutkan, "Ini bukan keputusan yang mudah. Kami semua tahu bahwa hal ini bisa mengubah hidup kami, tetapi kami merasakan adanya kebenaran yang lebih besar dalam Islam." Pastor Thomas merasa tertegun, bingung dengan kenyataan bahwa banyak tentara yang sudah memeluk Islam diam-diam, menyembunyikan keyakinan mereka dari dunia luar. "Kenapa kalian menyembunyikan ini?" tanya Thomas, ingin memahami lebih jauh. Daniel menjawab dengan serius, "Kami takut akan dampaknya. Media di Amerika Serikat tidak akan pernah menerima kenyataan ini, mereka akan menutup-nutupi semuanya." Thomas mulai mengerti bahwa ada suatu gerakan yang lebih besar dari yang ia bayangkan, bahwa para tentara ini menemukan Islam sebagai jalan yang membawa kedamaian dan ketenangan jiwa di tengah peperangan yang tak kunjung usai. Namun, dalam hatinya, Thomas juga merasakan kebingungannya meningkat. Bagaimana mungkin kebenaran yang selama ini ia pegang erat bisa dipertanyakan oleh apa yang ia dengar dan lihat di sini? Dengan perasaan campur aduk, Thomas memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam, meskipun ia tahu bahwa langkah selanjutnya mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Pastor Thomas terbaring dalam kesunyian, merenungkan semua yang telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Perasaan kebingungan yang semakin menyesakkan dadanya. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh para tentara yang kini memilih jalan berbeda, tetapi juga oleh jemaatnya yang semakin menjauh dari gereja, mencari kebenaran di luar apa yang selama ini ia ajarkan.
Begitu banyak pertanyaan yang menggelayuti pikirannya, dan semakin ia mencari jawaban, semakin ia merasa terjebak dalam keraguan yang mendalam. Namun, di balik rasa kecewa itu, ada sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, seperti suara hati yang mengajaknya untuk melihat lebih jauh lagi, untuk mencari kebenaran yang lebih besar. Setiap malam setelah ibadah, Thomas duduk sendirian di ruangannya, membaca Al-Quran yang telah diberikan Imam Khalid, mencari makna yang lebih dalam dari kata-kata yang asing bagi hatinya. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang dahulu ia anggap asing dan membingungkan kini terasa lebih hidup, seolah berbicara langsung kepadanya, membangkitkan rasa kedamaian yang tidak ia temukan dalam tradisi Kristen yang selama ini ia pegang. Satu ayat, khususnya, menghantui pikirannya. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran, 19. Sebuah kalimat yang terasa begitu kuat, namun sekaligus penuh misteri. Air mata mulai mengalir di pipinya, ketika ia menyadari betapa sedikit yang ia tahu tentang jalan Tuhan yang sesungguhnya, dan betapa banyaknya yang masih harus ia pelajari. Dalam doanya, dengan hati yang penuh kebingungan dan keraguan, Thomas memohon petunjuk dari Tuhan, berharap agar ia memberi jawaban yang bisa menenangkan jiwanya yang kacau. Ia merasakan keheningan dalam doa itu, sebuah kedamaian yang mulai menggantikan kegelisahan dalam dirinya, seperti seberkas cahaya yang menuntunnya menuju jalan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu malam, ketika keputusasaan hampir menguasai hatinya, Thomas merasa ada kedamaian yang datang begitu saja, seperti sebuah bisikan lembut yang mengarahkannya untuk melihat lebih dalam. Dalam doanya, ia merasa ada petunjuk yang jelas, bukan hanya mempertahankan tradisi, tetapi mencari kebenaran yang lebih besar, yang melampaui semua pemahaman sempit yang selama ini ia miliki. Ia merasakan dorongan untuk membuka Al-Quran dengan hati yang lebih terbuka, tanpa prasangka, dan mulai membaca dengan niat untuk memahami apa yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan melalui kitab ini. Ketika membaca, ia menemukan keselarasan antara ajaran Yesus yang selama ini ia anut dan banyak prinsip dalam Islam yang telah dijelaskan oleh Imam Khalid. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ajaran Yesus yang selalu Thomas pegang, terasa sangat mirip dengan ajaran Islam tentang cinta kasih dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keadilan, perdamaian, dan kasih sayang membuat Thomas merasakan sebuah kedekatan yang tak terduga dengan ajaran yang selama ini ia tolak. Ia teringat kembali pada percakapan dengan Imam Khalid, yang mengatakan bahwa Islam bukanlah agama yang mengajarkan kekerasan, melainkan agama yang mendorong kedamaian dalam segala aspek kehidupan. Dalam keheningan malam itu, Thomas mulai memahami bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang ia kenal, tetapi dalam bentuk yang lebih universal, yang mengarah pada kedamaian dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Semakin dalam ia membaca, semakin ia merasakan bahwa hatinya semakin terbuka, dan segala keraguan yang dulu menghalangi pandangannya mulai menghilang perlahan. Dengan penuh keyakinan, Thomas merasa bahwa ia harus melangkah lebih jauh, mengungkapkan pencariannya kepada Tuhan dengan cara yang lebih tulus, dengan hati yang bersih dan penuh harapan akan jalan yang benar. Setelah berminggu-minggu dalam pergulatan batin, Pastor Thomas akhirnya merasa siap untuk membuat keputusan yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Ia tahu bahwa langkah ini akan mengejutkan banyak orang, bahkan merobohkan semua yang telah ia bangun dalam hidupnya sebagai seorang pastor, tetapi hatinya tak bisa lagi mengabaikan panggilan yang semakin kuat dalam dirinya. Pada suatu pagi yang penuh ketenangan, Thomas menghadap Imam Khalid di masjid, mengungkapkan niatnya untuk memeluk agama Islam. Saya merasa seperti saya telah menemukan kebenaran yang selama ini saya cari, Khalid, kata Thomas dengan suara gemetar. Ini bukan keputusan yang saya ambil dengan mudah, tetapi saya percaya ini adalah langkah yang benar. Imam Khalid tersenyum dengan penuh penghormatan dan mengatakan, Tuhan selalu membuka jalan bagi mereka yang mencari dengan hati yang tulus. Anda akan menemukan kedamaian yang sejati di jalan ini. Dengan penuh keyakinan, Pastor Thomas mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Imam Khalid, merasakan setiap kata yang diucapkannya dengan seluruh hatinya. Keputusan ini bukan hanya mengguncang kehidupannya, tetapi juga kehidupan para tentara di pangkalan. Berita tentang pengakuan iman Pastor Thomas segera tersebar, menimbulkan kehebohan di kalangan mereka. Sersan Daniel, yang sudah lebih dulu memeluk Islam, melihat perubahan dalam diri Pastor Thomas dan merasa sangat terharu, sekaligus merasa ada kedamaian yang tak terucapkan. Para tentara yang hadir di tempat itu, banyak yang terkesan oleh keputusan yang diambil oleh Pastor Thomas, dan beberapa di antara mereka mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Dengan langkah tegas, Pastor Thomas yang kini telah menjadi Muslim, merasakan beban yang berat terangkat dari pundaknya, merasa bahwa ia telah mengambil langkah yang benar dalam pencariannya akan kebenaran.
Berita tentang keputusan besar Pastor Thomas menyebar dengan cepat di kalangan tentara. Banyak yang merasa terinspirasi oleh keteguhan hatinya dalam mencari kebenaran. Para tentara yang selama ini ragu-ragu, terpecah dalam keyakinan, mulai mendekati Thomas, mencari petunjuk tentang bagaimana mereka bisa mengikuti jejaknya. Dalam hati mereka, mulai tumbuh keyakinan bahwa apa yang mereka cari selama ini ada di dalam Islam, meskipun mereka tak tahu bagaimana cara memulainya. Di suatu pagi yang cerah, Imam Khalid kembali ke pangkalan untuk menjadi saksi bagi momen yang luar biasa, syahadat massal yang pertama di pangkalan militer itu. Di hadapan barisan tentara yang siap menyatakan keyakinan mereka, Thomas berdiri dengan penuh hikmat, memimpin mereka dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat yang sederhana namun penuh makna. Dengan suara lantang, para tentara mengucapkan syahadat satu persatu, dan setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti sebuah kebangkitan iman baru yang tak terduga. Imam Khalid menyaksikan momen ini dengan penuh haru, tahu bahwa ini adalah bagian dari takdir yang luar biasa, sebuah perjalanan panjang menuju kedamaian dan pemahaman yang lebih besar. Ketika syahadat massal selesai, para tentara berdiri bersama dalam doa, merasa seolah-olah mereka baru saja dibersihkan dari keraguan dan kebingungan yang telah lama mengganggu jiwa mereka. Thomas menatap wajah mereka, merasa bangga sekaligus terharu, menyadari bahwa perjalanan rohaninya tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga membawa perubahan besar bagi banyak orang. Pangkalan militer itu, yang sebelumnya dipenuhi dengan ketegangan dan kebingungan, kini menjadi tempat yang dipenuhi dengan harapan dan semangat baru dalam iman Islam. Setelah bulan-bulan penuh pergolakan dan transformasi di Afghanistan, Pastor Thomas akhirnya kembali ke Wisconsin, membawa perubahan yang dalam di hatinya. Ia tahu bahwa kepulangannya tidak hanya untuk bersatu kembali dengan keluarganya, tetapi juga untuk berbagi cerita tentang perjalanan spiritual yang telah ia jalani. Dengan hati yang baru, lebih tenang dan penuh pengharapan, ia berdiri di depan jemaat gerejanya, yang masih bingung dan terkejut dengan apa yang telah terjadi. Ketika ia mulai menceritakan kisahnya, air mata mulai mengalir di pipinya, bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena kebahagiaan yang tak terungkapkan, merasa telah menemukan kebenaran yang sejati. Jemaat yang awalnya skeptis dan bingung mulai merasakan kedalaman ketulusan dalam cerita yang dibagikan Thomas, memahami bahwa ini adalah perjalanan iman yang sesungguhnya. Saya tidak bisa lagi bersembunyi dari kebenaran yang saya temukan, kata Thomas dengan suara penuh keyakinan. Saya menemukan jalan yang membawa kedamaian, dan itu adalah Islam. Jemaatnya, yang dulu merasa terpecah dan bingung, mulai melihat bahwa keberanian Thomas untuk mengikuti kebenaran yang diyakininya bisa menjadi contoh bagi mereka dalam mencari jalan Tuhan yang lebih terang. Meskipun beberapa dari mereka masih meragukan keputusan Thomas, banyak juga yang mulai terinspirasi oleh kejujurannya dan mencari pemahaman lebih dalam tentang agama yang kini ia anut. Di tengah kebingungan itu, ada harapan baru yang muncul, sebuah semangat baru untuk menerima perbedaan dan menjalani kehidupan dengan penuh kasih dan pengertian. Pastor Thomas merasa damai dengan keputusannya, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan besar masih menantinya di depan. Beberapa minggu setelah kepulangannya, kejadian yang menggemparkan dunia terjadi. Hampir seluruh jemaat gereja Thomas mengucapkan syahadat bersama-sama, mengikuti jejak keputusannya. Ini adalah momen yang luar biasa, tidak hanya bagi Thomas, tetapi juga bagi seluruh komunitasnya yang telah lama terpecah. Mereka menemukan kesatuan dalam iman yang lebih besar dari sekadar perbedaan. Berita tentang kejadian ini segera menyebar ke seluruh penjuru dunia, mengejutkan banyak orang dan membuka mata mereka terhadap fenomena yang selama ini tersembunyi. Media internasional mulai meliput kisah ini, menyebutnya sebagai perubahan spiritual di Barat, yang mengungkapkan bahwa semakin banyak orang menemukan cahaya Islam di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan ketegangan. Thomas dan jemaatnya tidak lagi merasa takut atau malu dengan pilihan mereka, karena mereka tahu bahwa ini adalah jalan yang membawa mereka kepada kedamaian sejati, yang jauh lebih besar daripada sekadar ritual agama. Di balik kisah ini, ada sebuah pesan kuat tentang pencarian spiritual, tentang keberanian untuk mengikuti kebenaran meskipun itu berarti menentang apa yang sudah lama diyakini. Banyak yang terinspirasi untuk lebih mengenal Islam dan mengapa banyak orang, termasuk tentara Amerika, menemukan kedamaian dalam agama ini, meskipun dunia seringkali memandangnya dengan curiga. Bagi Thomas, kisah ini adalah bukti bahwa agama dan keyakinan tidaklah tentang mengikuti tradisi tanpa pertanyaan, tetapi tentang mencari kebenaran sejati dengan hati yang terbuka. Ia merasa bangga melihat perubahan yang terjadi, dan meskipun dunia belum sepenuhnya siap untuk menerima kenyataan ini, ia tahu bahwa perjalanan spiritual yang telah ia jalani adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa dihapus. Dengan penuh harapan, Thomas menatap masa depan,
yakin bahwa cahaya baru yang telah ditemukan oleh dirinya dan jemaatnya akan terus menyinari jalan mereka, mengarah pada perdamaian dan pengertian yang lebih dalam bagi seluruh umat manusia.